Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau membaca buku karya Ihya Al-Ghazali, ya, Ihya Ulumuddin, tentang buku tasawuf. Baca aja, belajar baca buku. Saya nggak tahu kapan video saya itu bisa dibaca pemirsa dengan banyak, ya. Biasanya cuma 100, 200. Jadi ini percobaan, ya. Saya membaca sejarah filsafat barat, terus saya tawarkan membaca hadis, membaca Quran, baca membaca biografi Empedokles, Pitagoras, Heraklitos, Parmenides, ya. Segala macam. Saya ngomong tentang baim, tentang politik, itu semuanya nggak ada yang nonton, ya. Sekarang saya membaca aja, moga-moga ada manfaatnya meskipun yang nonton nggak banyak, ya. Ini sekarang halaman 14, jilidnya jilid 5, Ihya Ulumuddin, terjemahan dari Profesor Yakub, ya, Profesor Tengku Haji Ismail Yakub, ya, Ketua Umum Majelis Ulama Jawa Tengah Semarang. Diterbitkan oleh CV Faizan. Buku ini saya beli waktu umur saya 19 tahun, ya. Hari Rabu 4 Juni 1980 tuh. Ya kan? Ada tulisannya. Ya, 4 Juni 1980 ada tanda tangan saya itu, kan. Buku ini umur 19 tahun saya udah beli buku ini. Mana tadi? Halaman berapa tadi? Oh, halaman 14, ya. Saya barusan upload tentang apa saya terpengaruh Pak Imong. Sekarang saya membaca ini. Halaman 14. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Barang siapa yang menjadikan dunia cita-cita terbesarnya, maka tiadalah ia daripada Allah pada sesuatu, dan Allah mengharuskan hatinya pada 4 perkara. Kalau cita-cita besarnya dunia itu hatinya itu condong pada 4 perkara nanti. Satu, dia hatinya akan mengalami kesusahan yang tidak putus-putus selama-lamanya, ya, karena ngurusin dunia. Terus hatinya kedua, penuh dengan kesibukan yang tidak akan selesai selama-lamanya. Terus nanti hatinya penuh dengan kemiskinan yang tidak akan sampai kekayaan selama-lamanya, dan hatinya penuh dengan angan-angan yang tidak akan sampai kesudahannya selama-lamanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Hurairah, ala urikat dunya jami'aha bima fiha. Sudah, ya, wahai Abu Hurairah, apakah belum aku perlihatkan kepadamu dunia dengan semua isinya? Lalu aku menjawab, belum wahai Rasulullah. Lalu beliau mengambil tanganku dan membawa aku ke suatu lembah, di Madinah. Lalu tiba pada satu tempat sampah. Di tempat sampah itu ada kepala manusia, ada kotoran manusia, ada kain buru dan tulang-tulang. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Abu Hurairah, kepala manusia ini dulu rakus seperti kerakusanmu, berangan-angan seperti angan-anganmu. Kemudian dia pada hari ini adalah tulang belulang tanpa kulit. Ini saya sederhanakan bahasanya, nggak ngikuti teks, ya. Tanpa kulit. Kemudian ia menjadi abu, tulang-tulang itu, dan kotoran ini adalah warna makanan mereka yang diusahakannya. Dari mana saja, ya, makanan itu diusahakan dulu, ya. Kemudian dilemparkan makanan itu dalam perutnya, lalu jadilah, dan manusia menjauhkan diri darinya karena menjauhkan kotoran itu, kan. Dan kain-kain yang buruk ini adalah perabot rumah dan pakaian mereka, maka jadilah, dan angin-angin itu menggerak-gerakkannya, dan tulang-tulang belulang ini adalah tulang belulang binatang ternak mereka yang mereka kendarai di atas binatang ternak itu ke seluruh penjuru negeri.
Maka siapa yang menangis di atas urusan dunia, maka menangislah. Abu Hurairah meneruskan riwayatnya, maka senantiasalah kami menangis hingga keraslah tangisan kami. Kata Al-Iraqi bahwa ia tidak pernah menjumpai hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan Adam ke bumi, ia berfirman kepada Adam, bangunkanlah untuk keruntuhan dan beranaklah untuk kebinasaan. Porsinya Daud bin Hilal berkata, yang tertulis dalam Suhuf Ibrahim alaihissalam, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu namanya Suhuf ya, lembaran-lembaran gitu maksudnya ya. Hai dunia, alangkah mudahnya engkau kepada orang-orang baik ya, yang engkau perbuat dan engkau hiasi mereka. Sesungguhnya aku campakkan pada hati mereka kemarahan engkau dan halangan hati engkau. Tiada aku jadikan suatu makhluk pun yang lebih mudah kepadaku daripada engkau. Semua urusan engkau itu kecil, dan kepada kebinasaanlah yang akan jadi. Aku takdirkan berlaku kodok dan qadar kepada engkau pada hari aku jadikan engkau, bahwa engkau tiada akan kekal bagi seorang pun, dan tiadalah kekal seorang pun bagi engkau, walaupun teman engkau kikir dengan engkau dan bakhil kepada engkau. Amat baiklah bagi orang-orang yang baik yang melihat aku dari hatinya dan di atas keridhaan, dan dari hati kecil domir mereka di atas kebenaran dan tetap pendirian. Amat baiklah bagi mereka, tiadalah bagi mereka pada sisiku dari pembalasan apabila mereka tiba kepadaku dari kubur mereka, selain dari nur yang berjalan di hadapan mereka dan para malaikat yang membentangkan sayapnya dengan mereka, sehingga menyampaikan mereka apa yang diharapkannya dari rahmatku. Berkata pengarang Ittihad Syarah Ihya bahwa beliau tidak pernah menjumpai salinan tersebut ya. Rasulullah SAW bersabda, dunia ini terhenti antara langit dan bumi semenjak dijadikannya oleh Allah Ta'ala, tiada melihat kepada dunia itu. Pada hari kiamat dunia itu berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah aku mempunyai nasib yang diperoleh oleh wali-walimu yang paling rendah pada hari ini. Tuhan lalu berfirman, diamlah hai yang tidak ada apa-apa, sesungguhnya aku tidak ridho kepada engkau bagi mereka di dunia, maka adakah aku ridhokan engkau bagi mereka pada hari ini. Ada catatan kaki, diriwayatkan Musa bin Yasar, hadisnya mursalnya. Diriwayatkan dalam warta berita Adam alaihissalam bahwa tatkala ia memakan dari buah kayu itu, lalu bergeraklah perutnya, ma'iddahnya, karena keluarnya kotoran, dan kotoran itu tidak dijadikan pada sesuatu pun dari makanan surga selain daripada kayu itu. Maka karena itulah keduanya Adam dan Hawa dilarang memakannya. Berkata yang punya riwayat, lalu Adam berkeliling dalam surga, maka Allah Ta'ala menyuruh seorang malaikat untuk berbicara dengan Adam. Maka Allah berfirman kepada malaikat, tanyakanlah kepada Adam, apakah yang engkau kehendaki? Adam menjawab, aku menghendaki bahwa aku meletakkan penyakit yang ada dalam perutku. Maka dikatakan kepada malaikat, dikatakanlah kepada Adam, pada tempat mana engkau bermaksud meletakkannya? Apakah di atas tikar, atau di atas tempat tidur, atau di atas sungai, atau di bawah naungan batang kayu? Adakah engkau melihat di sini suatu tempat yang patut yang demikian? Turunlah ke dunia. Nabi SAW bersabda, sungguhnya akan datang beberapa kaum pada hari kiamat, dan amal-amal mereka seperti bukit yang tinggi. Lalu mereka disuruh ke neraka, maka mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka itu mengerjakan sholat? Ya Rasulullah, mereka itu apakah mengerjakan sholat? Rasulullah SAW menjawab, ya mereka itu mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, dan mereka mengambil sebentar waktu dari malam untuk sholat malam. Maka bila dibawa kepada mereka suatu dari dunia, niscaya mereka melompat daripadanya. Diriwayatkan Abu Naim dan Salim Maula Abu Hudzaifah, sanadnya lemah. Jadi dalam Ihya Ulumuddin itu kata Buya Hamka, ya banyak hadis-hadis palsu kata ayahnya Buya Hamka, tapi kekuatan dari Ihya Ulumuddin atau dari Imam Al-Ghazali pengarang, dia mampu menciptakan
butir-butir pikiran baru, dan kelemahannya dia lemah dalam soal hadis ya. Banyak Ihya Ulumuddin dipenuhi oleh hadis-hadis yang lemah, yang doif, itu menurut penelitian dari Al-Iraqi ya. Nabi SAW bersabda pada setengah khutbahnya, orang mukmin itu di antara dua ketakutan, antara ajal yang telah lalu, di mana ia tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Allah padanya, dan di antara ajal yang masih tinggal, di mana ia tidak tahu apa yang akan ditakdirkan qadar oleh Allah kepadanya. Maka hendaklah hamba itu menyediakan perbekalan diri, menyediakan perbekalan diri darinya bagi dirinya, dari dunianya bagi akhiratnya, dari hidupnya bagi kematiannya, dan dari mudanya bagi tuanya. Sungguhnya dunia itu dijadikan untukmu, dan kamu jadikan bagi akhirat. Sungguhnya dunia itu dijadikan bagi kamu, dan kamu dijadikan bagi akhirat. Oh, demi Tuhan yang diriku di tangannya, tiadalah sesuatu itu dari cercaan, dan tiadalah negeri sesudah dunia selain surga dan neraka. Diriwayatkan Al-Baihaqi dan Ahsan dari salah seorang sahabat Nabi SAW, dan pada hadis ini ada putus sanadnya, ada inqita' ya. Isa alaihissalam berkata, tiadalah lurus kecintaan dunia dan akhirat dalam hati seorang mukmin, sebagaimana tiada lurus air dan api pada suatu bencana. Oh ya, api dan air itu kalau dilihat dari pantulan air dalam bencana, maka api ya tidak lurus ya. Gimana maksudnya? Diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Nuh, hai Nabi yang paling panjang umur, bagaimana engkau mendapati dunia? Nabi Nuh alaihissalam menjawab ya. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, seperti rumah yang mempunyai dua pintu, aku masuk dari salah satu keduanya, dan aku keluar dari pintu yang lain. Ya kan? Ditanyakan kepada Isa alaihissalam, jika engkau mengambil rumah yang akan engkau tempati, Isa menjawab, bagi kami mencukupi kain buruk orang yang telah ada sebelum kami. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihdzarud dunya wa innaha asharu min haruta wa maruta. Takutlah kalian pada dunia, karena dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Dua diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi, hadisnya mursal ya. Mursal itu hadis yang saya pernah belajar, lupa ya, pokoknya ada sanad yang hilang ya, kalau nggak salah begitu ya. Dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada sahabat-sahabatnya lalu bertanya, adakah di antara kamu yang menghendaki supaya Allah menghilangkan kepadanya buta dan menjadikannya dapat melihat? Ketahuilah sesungguhnya orang yang menggemari dunia dan panjang angan-angannya pada dunia, niscaya dibutakan oleh Allah hatinya menurut kadar yang demikian. Dan barang siapa zahid di dunia dan pendek angan-angannya pada dunia, niscaya ia diberikan ilmu oleh Allah tanpa belajar, dan diberikan petunjuk tanpa hidayah atau penunjukan. Ketahuilah sesungguhnya akan ada satu kaum sesudah kamu yang rajanya tiada lurus bagi mereka selain dengan pembunuhan dan paksaan, dan orang yang kayanya tiada lurus selain dengan kesombongan dan kekikiran ya. Dan tiada lurus kasih sayang selain dengan mengikuti hawa nafsu. Kemudian
Kemudian ketahuilah kiranya bahwa orang-orang yang mendapati zaman tersebut di antara kamu, maka ia bersabar atas kemiskinan padahal ia sanggup atas kekayaan, dan ia bersabar atas kemarahan padahal ia sanggup atas kasih sayang, ia bersabar atas kehinaan padahal ia sanggup atas kemuliaan, di mana ia tidak menghendaki dengan demikian selain Allah, selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ia dianugerahkan oleh Allah pahala 50 orang siddiq. Ya, diriwayatkan Abid Dunya dan Al-Baihaqi, hadis ini mursal. Jadi Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, dari dalam bab yang saya baca ini dari kemarin, dari video yang pertama, itu dia sedang membangun argumentasi dengan cara yang dengan cara yang meyakinkan ya, tentang tercelanya dunia lah, kira-kira begitu ya, tentang tentang tercelanya dunia. Ini bab, jadi dia mencela dunia dengan segala macam kutipan-kutipan dari berbagai ulama, dari berbagai riwayat. Itu Imam Ghazali mencoba membuktikan bahwa dunia itu tercela ya, sehingga kita itu digiring untuk menjauhi dunia ya. Setidak-tidaknya dari segi cara penulisan, Al-Ghazali mencoba membangun tesis-tesisnya, hipotesanya dengan cara yang meyakinkan ya, menurut bab yang sedang dia bahas ya. Diriwayatkan bahwa Isa alaihissalam pada suatu hari mengalami hujan lebat, petir dan kilat ya. Lalu ia mencari sesuatu untuk ia datangi ke situ, maka matanya memandang ke sebuah kemah dari tempat yang jauh. Lalu ia datang ke kemah itu, tiba-tiba di dalamnya seorang wanita. Maka pergilah ia dari kemah yang ada seorang wanita itu. Tiba-tiba ia sampai di suatu gua pada suatu bukit ya. Maka masuklah ia ke dalam gua tersebut. Tiba-tiba di dalamnya ada seekor singa. Lalu ia meletakkan tangannya di atas singa itu seraya berdoa, wahai Tuhanku, Engkau jadikan bagi sesuatu itu mempunyai tempat tinggal, dan tidak Engkau jadikan bagiku mempunyai tempat tinggal. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, tempat tinggalmu ialah dalam ketetapan rahmatku. Aku akan kukawinkan engkau pada hari kiamat dengan 100 bidadari yang aku jadikan dengan tangan kudrohku, dan akan aku sediakan makanan pada upacara perkawinan engkau untuk masa 4000 tahun. Satu hari dari tahun itu seperti umur dunia, dan aku akan suruh seorang penyeru yang akan menyerukan, manakah orang yang zahid di dunia? Kunjungilah upacara perkawinan orang zahid di dalam dunia, yaitu Isa putra Maryam. Jadi ini cerita-cerita ini dari mana ya, Al-Ghazali itu kan ya. Isa putra Maryam alaihissalam berkata, celaka bagi orang-orang yang mempunyai dunia, bagaimana ia mati meninggalkan dunia serta apa yang ada di dalamnya, dan dunia itu menipunya sedang ia merasa aman dengan dunia. Ia mempercayai dunia sedang dunia menghinakannya. Celakalah bagi orang-orang yang tertipu, bagaimana mengkakukan lidah mereka oleh apa yang tidak disukainya, menceraikan mereka oleh apa yang dicintainya, dan datang kepada mereka apa yang dijanjikan. Dan celakalah bagi orang yang dunia itu cita-citanya dan kesalahan itu perbuatannya, bagaimana akan disiarkan besok dosanya. Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam, hai Musa, apakah bagimu itu kampung orang-orang zalim? Bahwa kampung itu tiadalah menjadi kampung engkau, keluarkanlah daripadanya cita-citamu dan berpisahlah daripadanya dengan akalmu, maka rumah yang paling buruk itulah dia. Kecuali orang yang beramal, yang berbuat baik di dalamnya, maka rumah itulah yang paling baik. Hai Musa, sesungguhnya aku teropong bagi orang yang zalim, yang memperhatikan gerak-gerik orang zalim, sehingga aku ambil daripadanya untuk orang yang mazlum, orang yang terzalimi atau yang dianiaya.
Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Ubadah bin Al-Jarrah. Ini cerita-cerita yang dinukil oleh Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali itu untuk membangun bab yang sedang dia tulis tentang tercelanya dunia, tanpa kita bisa memperhatikan atau mengecek apakah sumber-sumber yang dinukil ini cukup valid ya. Karena sumber-sumber tidak bisa selalu dirujuk ya. Rasulullah SAW mengutus Abu Ubadah bin Al-Jarrah, lalu ia datang dengan banyak membawa pulang harta dari Bahrain. Maka para kaum Ansor mendengar dengan kedatangan Abu Ubaidah, lalu mereka mengerjakan sholat subuh bersama Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Tatkala Rasulullah SAW telah mengerjakan sholat lalu beliau pergi, maka datanglah mereka kepada Nabi. Rasulullah SAW tersenyum ketika melihat mereka, kemudian bersabda, aku menyangka bahwa kamu telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dengan membawa sesuatu. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Nabi SAW lalu menjawab, bergembiralah dan berangan-anganlah apa yang menyenangkan kamu. Demi Allah, tiadalah kemiskinan yang lebih aku takut kepadamu, tapi yang lebih aku takut kepada kamu ialah bahwa terhampar kepadamu dunia sebagaimana telah terhampar kepada orang-orang yang sebelum kamu, lalu kamu berlomba-lomba akan dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba kepadanya, maka dunia itu akan membinasakanmu sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hasan dari salah seorang sahabat Nabi SAW, dan hadis ini ada putus sanadnya, yaitu inqita ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang lebih banyak aku takut kepadamu ialah apa yang dikeluarkan oleh Allah bagimu dari barokah bumi. Lalu ditanyakan, apakah barokah bumi itu? Rasulullah SAW bersabda, kembang dunia. Di sini ada catatan kaki nomor 2, diriwayatkan Abi Dunya dan Al-Baihaqi, hadisnya mursal. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menyibukkan hatimu dengan mengingati dunia. Nomor 3, diriwayatkan Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Hadis ini juga mursal. Nabi SAW melarang mengingati dunia, lebih-lebih lagi mengingati dunia itu sendiri. Ammar bin Sa'id berkata, Isa alaihissalam berlalu di suatu desa, tiba-tiba kedapatan penduduknya mati di halaman-halaman rumah dan di jalan-jalan. Lalu Isa berkata, hai para sahabat, sesungguhnya mereka ini mati dari kemarahan. Jikalau mereka mati bukan karena yang demikian, niscaya mereka menanamkan. Para sahabat itu lalu menjawab, wahai kekasih Allah, kami ingin jikalau kami mengetahui berita mereka. Lalu Isa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, apabila telah malam, maka panggillah mereka, niscaya mereka akan menyahut panggilanmu. Tatkala tengah malam, lalu Isa naik ke tempat yang tinggi, kemudian memanggil, hai penduduk desa. Lalu disahut oleh yang menyahut, kami sambut panggilanmu wahai kasih Allah. Maka Nabi Isa bertanya, bagaimana keadaanmu dan apa kisah keadaanmu? Yang menyahut itu menjawab, kami tidur malam dalam keadaan sehat walafiat, dan waktu pagi-pagi kami berada dalam neraka. Nabi Isa alaihissalam bertanya, bagaimana bisa demikian? Yang menyahut menjawab, disebabkan cintanya kami kepada dunia dan kepatuhan kami kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Isa alaihissalam bertanya lagi, bagaimana kecintaanmu pada dunia? Yang menyahut itu menjawab, sebagaimana kecintaan anak kecil kepada ibunya. Apabila dunia itu menghadap kami, niscaya kami gembira dengan dia, dan apabila ia membelakangi kami, niscaya kami gundah dan menangis. Isa alaihissalam bertanya pula, apa kabar teman-temanmu? Mengapa mereka tidak menyahut panggilanku? Yang menyahut itu menjawab, karena mereka dicambuk dengan cambuk api neraka dengan tangan para malaikat yang kasar dan keras. Isa alaihissalam bertanya kembali, bagaimana engkau menyahut panggilanku sedang engkau di antara mereka? Yang menyahut itu menjawab,
karena aku berada pada mereka, akan tetapi aku tidaklah sebahagian dari mereka. Maka tatkala turun azab kepada mereka, niscaya aku pun karena bersama mereka, maka aku bergantung pada pinggir neraka. Aku tidak tahu akan terlepaskah aku daripadanya atau aku akan jatuh ke dalamnya. Lalu Al-Masih berkata kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya memakan roti atau syair semacam gandum dengan garam yang tidak ditumbuk halus, memakai kain bulu hitam dan tidur di atas tempat sampah adalah lebih banyak serta sehat walafiat dunia dan akhirat. Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah unta Rasulullah itu dilubangi telinga yang tidak didahulukan orang dalam perjalanan. Maka datanglah orang Arab desa dengan untanya, lalu ia mendahului unta Rasulullah. Maka beratlah yang demikian bagi kaum muslimin. Lalu Nabi SAW bersabda, innahu haqqun 'ala Allahi an la yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Artinya sesungguhnya itu benar atas Allah untuk tidak meninggikan sesuatu dari dunia melainkan direndahkannya. Innahu haqqun 'ala Allahi an la yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Isa alaihissalam berkata, siapakah yang membangun rumah di atas ombak laut? Itulah dunia. Maka janganlah kamu mengambilnya menjadi tempat ketetapan. Isa berkata, siapa yang membangun rumah di atas ombak laut? Itulah dunia. Maka janganlah kamu mengambilnya menjadi tempat untuk ketetapan atau untuk kepastian ya. Ya sampai situ dulu ya, halaman 21 ya. 26 menit ya. Jadi yang terakhir, ada orang yang mengatakan kepada Isa alaihissalam, ajarilah kami suatu ilmu yang akan disayangi kami oleh Allah. Atas ilmu itu, lalu Isa alaihissalam menjawab, marahilah dunia, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Darda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala nakaitum katsiran wala hanat alaikumud dunya wala sartumul akhirah. Jikalau kamu tahu apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan ketawa sedikit dan banyak menangis, dan akan hina kepadamu dunia dan kamu akan memilih akhirat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas. Ini hadis yang terkenal sahih ya. Ya sudah sampai situ dulu ya, bab tentang belajar membaca dunia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.